Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Prastio dengan NIM C1 Channel 19097. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai fikih zakat, yang mana ini merupakan materi dalam mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra STM STCIGNA. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama mengenai definisi zakat. Zakat merupakan menurut istilah syara yaitu mengeluarkan dari sebagian harta benda atas perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Secara harfiah zakat berarti tumbuh, berkembang, mensucikan dan membersihkan. Sedangkan secara terminologi syariah zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan. Selanjutnya dalil zakat. Dalil zakat di dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat banyak sekali dalil. Namun di sini saya mengambil ada dua dalil dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah At-Taubah ayat 108. Ambillah dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 277, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Selanjutnya mengenai hukum zakat. Hukum zakat, salah satu dari 5 rukun Islam. Perintah zakat dimulai sejak tahun kedua Hijriah. Rasulullah SAW bersabda, Islam adalah engkau bersaksi tiada berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah atau Rasulullah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya. Kemudian jenis-jenis zakat. Zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah. Ini diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki maupun perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan. Kemudian zakat mal, zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Kemudian syarat zakat. Nah, untuk zakat mal sendiri, harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut. Yang pertama, milik penuh, artinya bukan milik orang lain, halal, cukup nisab, haul. Hanya saja syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, serta zakat rikaz. Untuk syarat zakat fitrah, yang pertama beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadan, memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Kemudian yang terakhir ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir, orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Kedua miskin, masih memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Amil, yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Hamba saya, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Garimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dan mempertahankan jiwa dan izzahnya. Fi sabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dan dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Ibnus Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.